like, komen, dan subscribe. Video ini saya ikut mendongeng alur cerita film The Masked Runner Death's Cure yang dirilis pada tahun 2018. Disuruh kembali oleh Wes Bell dan dibeli oleh Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Thomas Brody, Sang Strana, dan masih banyak yang lainnya. Film ini adalah sequel ketiga dari film The Masked Runner. Buat kalian yang belum nonton alur cerita pertama dan keduanya bisa nonton terlebih dahulu. Link sama sekali tidak ada di video. Jadi film ketiganya kali ini mengisahkan Thomas and the Chawan yang memutuskan untuk kembali ke Wicked demi menyelamatkan temannya yaitu Minho. Berhasilkah Thomas and the Chawan menyelamatkan Minho? Daripada tidak penasaran, mari kita simak. Beberapa bulan setelah Minho, Aris, dan Harriet diculik, Thomas and the Chawan memutuskan untuk menyelamatkan. Beberapa bulan setelah Minho, Aris, dan Harriet diculik, Thomas and the Chawan memutuskan untuk menyelamatkan mereka dengan mencegat kereta pembawa glider yang akan menuju ke fasilitas utama Wicked. Thomas and the Chawan tak sendirian, mereka dibantu oleh Brenda dan Georgie serta pasukan The Rick Arm yang dipimpin oleh Vince. Ketika kereta melintasi di daerah yang sudah direncanakan, Georgie dan Brenda mulai melakukan tugasnya yaitu menumbuhkan si pilot kereta. Sedangkan Thomas dan Vince mencoba naik ke gerbong paling belakang yang di dalamnya terdapat para glider termasuk Minho. Saat Thomas dan Vince berhasil naik ke belakang gerbong, mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat Wicked yang secara langsung menyerang mobil Georgie. Georgie lalu memancing pesawat tersebut agar menjauh dari kereta. Thomas dan Vince kemudian memisahkan dua gerbong belakang yaitu gerbong C dan D dengan menggunakan mercon. Setelah gerbong berhasil dipisahkan, Thomas langsung memanggil Newt untuk memotong baut pengait yang ada di gerbong C. Namun pada saat itu juga kereta depan berhenti, lalu muncullah pasukan Wicked yang mulai menyerang kelompok Thomas. Sementara di sisi lain, Georgie dan Brenda masih oyok-oyokan dengan pesawat Wicked. Karena merasa terpojok, keduanya pun memutuskan berhenti di sebuah gepitan tebing untuk menyerahkan diri. Ketika pasukan Wicked mendekati Brenda dan Georgie, tiba-tiba tanah yang mereka injak jeblos. Kemudian muncullah Findan beserta The Rick Arm yang secara langsung menyandera semua pasukan Wicked. Di gerbong C, Thomas dan Vince terlihat masih telup-telupan dengan pasukan Wicked. Saat Ned berhasil memotong semua pengait gerbong C, tiba-tiba datanglah pesawat Wicked yang sudah dibajak oleh Georgie. Mereka langsung mengangkut gerbong C yang diyakini ada Minho di dalamnya. Setelah itu, mereka membawanya ke pangkalan The Rick Arm yang terletak di sebuah dermaga. Setibanya di pangkalan, Thomas and the Chawan langsung buka gerbong C dengan menggunakan krendo. Setelah terbuka, Thomas menemukan Aris dan Harriet yang terlihat sangat lelah, begitu juga dengan glider lain. Namun, di sini tidak ada Minho. Lalu di mana Minho sebenarnya? Para glider baru kemudian diinstruksikan oleh Vince yang menjelaskan kalau kita akan pergi dari sini menggunakan kapal bekas. Namun, kapal tersebut masih dalam perbaikan, dan mau gak mau mereka harus membantunya memperbaiki kapal tersebut. Sedangkan Aris diinterogasi oleh Thomas mengenai Minho. Aris mengatakan kalau Minho memang berada di gerbong, tetapi tidak di gerbong C, melainkan di gerbong D. Di gerbong D itu sendiri, Jensen diberitahu oleh anak buahnya kalau salah satu pesawatnya berhasil dicuri oleh The Rick Arm, dan sampai sekarang keberadaan mereka masih belum bisa ditemukan. Jensen lalu melihat Minho dan mengatakan kepada anak buahnya bahwa kita tidak usah susah payah mencari The Rick Arm, karena mereka akan datang sendiri untuk mengambil Minho. Thomas yang belum mendapatkan Minho meminta Vince untuk membantunya kembali menemukan Minho. Sayangnya Vince menolak karena menurutnya Minho sudah dipastikan dibawa ke fasilitas utama Wicked yang tentu saja memiliki pasukan lebih banyak. Sadar kalau The Rick Arm sudah tidak ingin berurusan dengan Wicked, Thomas pun berencana untuk pergi menyelamatkan Minho bersama Newt dan Findan.
mereka lalu membawa beberapa perlengkapan dan pergi menggunakan mobil jeep. Di fasilitas utama itu sendiri, Minho dimasukkan ke dalam simulasi realitas virtual, di mana ia menemukan dirinya berada di labirin yang sama dengan sebelumnya. Dari kejauhan, Minho melihat LB, Chuk, dan Gelly sedang kencing di pinggir tembok. Setelah itu, Minho melihat seorang bocil yang berlari ketakutan. Ia pun mengejar bocil tersebut sampai masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk, Minho menemukan kalau dirinya sudah berada di sebuah lorong. Di waktu yang sama, Minho melihat Creeper keluar dari kegelapan. Ia pun berlari sekencang mungkin. Namun sayangnya tubuh Minho tiba-tiba berhenti kemudian ternempel di atap lorong. Hal tersebut membuat Creeper dengan mudah menyerang Minho. Tetapi semua itu hanya simulasi virtual. Tubuh Minho yang asli sedang diekstrak darahnya oleh beberapa ilmuwan, di mana darah tersebut akan diubah menjadi enzim lalu diubah kembali menjadi vaksin flare. Orang yang mengawasi Minho adalah Teresa yang sebelumnya memilih mengkhianati Thomas demi menemukan vaksin flare bersama Dr. Ava Paige. Di sisi lain, Thomas, Newt, dan Vipan kini tiba di sebuah terowongan. Mereka nampak ragu-ragu untuk masuk ke dalam karena sudah dipastikan di dalamnya terdapat Krang. Namun, mereka harus melewatinya karena terowongan ini satu-satunya jalan menuju fasilitas. Saat ketiganya masuk ke terowongan, mereka bertemu satu Krang yang berdiri di tengah-tengah jalan. Thomas mengira kalau Krang tersebut ingin mengajak Bewan. Namun pikiran Thomas salah karena si Krang malah mengajak kawan-kawannya untuk menyerang Thomas. Feidan kemudian menjalankan mobilnya sambil menabrak semua Krang yang ada di tengah jalan. Akan tetapi karena terlalu kencang, mobil mereka tersandung yang membuat mobil terguling dan tak bisa bangkit lagi. Okay? You gotta move now. Ketika Thomas, Ned, dan Feidan terpojok oleh para Krang, datanglah Georgie dan Brenda menyelamatkan mereka. Ketiganya langsung naik ke mobil Georgie kemudian pergi keluar dari terowongan. You're welcome. Setelah keluar dari terowongan, mereka berhenti di tengah jalan karena melihat sesuatu yang tidak asing, yaitu kota terakhir yang dikelilingi tembok besar. Georgie sangat yakin kalau kota tersebut adalah fasilitas utama Wicked. Because things are... Di fasilitas itu sendiri, Teresa dan Paige menemui para anggota Dewan Wicked untuk membahas masalah tembok dan kemajuan mereka dalam membuat vaksin flare. Paige dan Teresa kemudian mengungkapkan kalau ilmuwan Wicked akan melakukan uji coba transfusi enzim ke manusia yang sudah terjangkit flare. Dan transfusi enzim itu sendiri dari para glider yang memiliki kekebalan terhadap flare termasuk Minho. Kita kembali ke kelompok Thomas, di mana mereka ini telah tiba di kota yang terletak di luar tembok. Mereka mendapati kalau para warga sedang melakukan unjuk rasa terhadap Wicked yang telah melantarkan rakyat kurang mampu. Unjuk rasa tersebut dipimpin oleh kelompok pemberontak bersenjata. Ketika Thomas dan para pengunjuk rasa sampai di depan pintu masuk Wicked, para penjaga tembok tiba-tiba menembaki mereka dengan peluru peledak. Thomas dan kelompoknya pun mencoba melarikan diri. Namun di saat ini juga mereka ditangkap oleh para pemberontak yang secara langsung membawa mereka ke markasnya. Setibanya di markas, salah satu pemberontak dengan sengaja membuka topengnya, dan ternyata itu Gelly. Thomas dan teman-temannya pun terkejut karena sebelumnya Gelly sudah mati ditombak oleh Minho. Thomas lalu memukuli Gelly sebagai balasan atas perbuatan Gelly yang membuat Chuk meninggal. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! How is this possible? Gelly sangat minta maaf kepada Thomas, dan sebagai tanda permintaan maafnya, Gelly bakalan membawa mereka ke dalam tembok besar. Namun sebelum itu, Gelly membawa Thomas ke rumah pemimpin pemberontak bernama Lawrence. Setelah bertemu Lawrence, Thomas mendapati kalau Lawrence terinfeksi virus flare
namun ia masih bisa stabil karena diinfus oleh vaksin yang hanya bersifat sementara. Why should I trust you? Lawrence lalu menawarkan Thomas cara masuk ke dalam tembok. Namun ada syaratnya, yaitu jika Thomas berhasil masuk ke fasilitas Wicket, ia harus memberikan jalan untuk para warga agar bisa masuk ke dalam tembok dan memerangi penduduk kota di dalamnya. Thomas pun setuju. Ia dan Ned lalu dipandu oleh Gally memasuki sebuah lorong yang mengarah ke dalam tembok besar. Di laboratorium, Teresa menguji enzim milik Minho kepada seorang gadis muda yang terinfeksi bernama Cheyenne. Cuer, tahun baru, ya. Uji coba tersebut akhirnya berhasil dan membuat kondisi si gadis kembali normal. Kita kembali ke Gally, Thomas, dan Ned, di mana mereka ini telah sampai di atas tembok besar. Di sini, Gally menunjukkan Thomas bahwa satu-satunya jalan ke dalam fasilitas Wicket adalah Teresa. Ketiganya lalu kembali ke markas untuk membuat rencana berikutnya. Thomas merasa ragu jika dirinya membujuk Teresa untuk kembali. Di saat itu juga, Neo tiba-tiba marah dan memojokkan Thomas sambil mengatakan kalau Thomas masih memiliki perasaan kepada si pengkhianat. Neo kemudian tersadar lalu keluar dari ruangan. Thomas kemudian mengambil Ned yang belakangan ini bersikap aneh. Ned akhirnya beritahu Thomas kalau dirinya sudah terinfeksi virus flare saat di terowongan. Mengetahui hal tersebut, Thomas pun benar-benar niat insun dan berjanji kepada Ned kalau dirinya akan mendapatkan Minho beserta vaksinnya. Di dalam fasilitas, Teresa menemui Minho yang terlihat sangat lelah akibat transfusi darah. Teresa mengatakan kepada Minho kalau uji cobanya berhasil. Saat Teresa hendak pergi, Minho secara tiba-tiba menyerang Teresa sambil mengatakan kau pengkhianat. Para petugas kemudian datang dan langsung menenangkan Minho. Setelah keluar dari ruangan, Teresa diberitahu oleh seorang bidan kalau Cheyenne kembali berubah menjadi Krang, yang artinya vaksin dari Minho tidak membuahkan hasil. Kini Teresa benar-benar migran karena apa yang sudah ia lakukan sampai sekarang sama sekali tak membuahkan hasil. Teresa lalu pergi keluar dari gedung sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang. Saat di tengah jalan, Teresa tak sengaja melihat Thomas. Ia pun mengikuti Thomas sampai ke stasiun bawah tanah. Saat Teresa berhadapan dengan Thomas, Gally datang dan langsung memberongsong Teresa, kemudian membawanya ke markas pemberontak. Here's how this is gonna go. Di dalam markas, Gally meminta Teresa untuk menuntun dirinya dan Thomas masuk ke dalam fasilitas. Teresa pun setuju. Namun sebelum itu, pelacak Wicket yang ada di leher Thomas harus dicopot terlebih dahulu, agar para petugas Wicket tak mendeteksi kedatangan Thomas. Saat Teresa mencopot pelacak di leher Thomas, ia menyadari kalau Brenda berhasil sembuh setelah diberi enzim dan darah milik Thomas. Teresa lalu diam-diam mengambil sampel darah Thomas dengan sebaikan kain. Sementara Brenda menyuruh Georgie untuk memanggil The Rick Arm, siapa tahu mereka bisa membantu memerangi Wicket. Setelah semuanya siap, Teresa memandu Thomas, Ned, dan Gally masuk ke dalam fasilitas dengan menyamar sebagai pasukan khusus. Setibanya di tangga, Gally menemukan generator listrik. Ia pun menyadap generator tersebut untuk mematikan CCTV dan senjata keamanan tembok. Setelah selesai, mereka memasuki ruangan sel glider yang dijaga oleh beberapa petugas. Mereka menembak mati semua petugas dan membebaskan semua glider di dalamnya. Namun sayangnya di dalam sel tersebut tidak ada Minho. Teresa lalu memberitahu Thomas kalau Minho baru saja dipindahkan ke ruang uji coba. Gally menyuruh Thomas, Ned, dan Teresa untuk menyelamatkan Minho, sedangkan dirinya akan mengambil vaksin dan membawa pergi para glider ke tempat parkir. Di dalam perjalanan menuju ruang uji coba, mereka dihadang oleh Jensen dan beberapa penjaga. Teresa lalu dengan sengaja membantu Thomas dan Ned melarikan diri, sedangkan dirinya akan menemui Peggy. Jensen, leave him alive. Di sisi lain, Gally akhirnya berhasil mengambil serumnya. Ia lalu membawa para glider ke tempat parkir dan menyerahkannya kepada Brenda yang akan mengangkut mereka dengan bus.
Setelah itu, Gelly kembali ke fasilitas untuk membantu Thomas dan Neo. Thomas dan Neo akhirnya menemukan Minho yang baru saja melarikan diri. Ketiganya lalu dikejar-kejar oleh Johnson beserta puluhan penjaga. Mereka masuk ke ruangan dan tak menemukan jalan keluar. Satu-satunya cara agar mereka keluar yaitu melompat ke kolam taman. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun melompat ke kolam dan berhasil lolos dari kejaran Johnson. Di saat mereka ngentas, tiba-tiba pasukan khusus berdatangan. Untung saja salah satunya adalah Gelly yang secara langsung membunuh semua pasukan. Kelly? You guys are nuts. I'll explain later. Get down! Get down! Di tempat parkir, Brenda mendapati kalau keberadaannya sudah diketahui oleh para penjaga. Ia pun tancap gas dan pergi dari tempat parkir. Setibanya di perempatan, Brenda menghentikan busnya karena setiap sudut sudah ada pasukan yang bersiap menembakinya. Vipan lalu menyelamatkan Brenda dengan menderek bus dengan alat berat, kemudian memindahkannya keluar dari kota. Sorry. Lauren yang mengetahui kalau senjata keamanan sudah tidak aktif memprovokasi para warga untuk mendobrak tembok besar. Ia sengaja memasang beberapa bahan peledak di dalam truknya, kemudian menabrakkannya ke pintu masuk. Ledakan yang dihasilkan membuat pintu masuk jebol. Para warga mulai berbondong-bondong menyerang perkotaan hingga akhirnya terjadilah tawuran. Di tempat lain, Teresa terlihat sedang menguji darah milik Thomas. Saat Teresa melihat hasilnya, ia sangat terkejut karena ternyata darah milik Thomas mampu membunuh virus flare. Teresa lalu memberitahu Dr. Paige kalau Thomas adalah vaksinnya. It's not just slowing the virus, we need to find Thomas. Keadaan Neo kini sudah tidak karuan lagi. Ia mulai muntah-muntah dan mulai berubah menjadi crank. Thomas lalu mendapatkan mobil talkie dari Brenda yang mengatakan kalau dirinya akan menjemput Thomas. Bersama dengan itu, Vince dan Georgie datang menggunakan pesawat Wicket curiannya. Thomas is still inside. Thomas lalu meminta Gelly untuk membawa Minho ke lokasi penjemputan terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan menyusul bersama Neo. Setelah Gelly dan Minho pergi, Ned memberikan kalung silinder kecil kepada Thomas dan meminta Thomas untuk membunuhnya. Tentu saja Thomas menolak. Ia lalu menuntun Neo ke lokasi penjemputan. Akan tetapi, Neo mager yang membuat Thomas kesusahan menuntun Neo. Di saat itu juga, Teresa mengatakan kepada Thomas melalui Toa. Ia menyatakan bahwa darah Thomas mampu menghasilkan virus flare dan meminta Thomas untuk kembali ke fasilitas. Just come back to me. Neo kemudian berubah menjadi crank dan mulai menyerang Thomas. Ned mencoba melawan sifat agresifnya sampai-sampai akhirnya ia bunuh diri dengan menusukkan pisau ke jantungnya. Setelah itu, Thomas memutuskan untuk kembali ke fasilitas. Setibanya di sana, Thomas bertemu dengan Dr. Paige yang terlihat sangat menyesal atas apa yang dirinya perbuat kepada Thomas. Paige mengungkapkan kalau dirinya hanya ingin menyelamatkan manusia dengan caranya, dan itu terbukti berhasil. Di saat itu juga, Johnson datang dan langsung menembak mati Paige. Johnson kemudian membius Thomas lalu membawanya ke ruangan Teresa berada.
Thomas terbangun dan mendapati kalau dirinya diikat di atas kasur. Di sini, Jensen menunjukkan kepada Thomas bahwa dirinya sudah terkena virus flare. Ketika Jensen hendak menyuntikkan vaksinnya, Teresa langsung mukul kepala Jensen yang membuatnya langsung teler. Jensen kemudian bangun kembali, lalu menyerang Thomas dan Teresa. Saat Jensen akan membunuh Thomas, sebuah rudal melayang ke arah gedung dan menimbulkan ledakan yang lumayan besar. Ternyata itu ulah warga yang mencoba menghancurkan gedung. What's wrong? Jensen lalu mencari Thomas yang sudah terluka parah. Saat Jensen berdiri di depan sel Krang, Thomas muncul dan langsung melempari kaca sel dengan bangku. Sel tersebut kemudian pecah yang membuat Krang di dalamnya menyerang Jensen. Karena sudah tidak ada jalan menuju lantai bawah, Teresa pun membawa Thomas ke atap gedung. Setibanya di sana, datanglah Vince bersama yang lainnya menggunakan pesawat. Tepat saat Teresa membantu Thomas masuk ke dalam pesawat, gedung mulai runtuh. Runtuhan tersebut membuat Teresa ikut-ikutan jatuh dan mati ketindihan bangunan. Beberapa saat kemudian, Thomas tersadar dan mendapati kalau dirinya sudah berada di sebuah pulau. Ternyata Derek, Am, dan para glider telah menemukan pulau baru yang tentunya aman dari virus flare. Mereka menjadikan pulau ini sebagai rumah baru. Minho lalu memberi kalung milik Newt yang ditemukan di saku Thomas. Di dalam silinder kalung Newt terdapat sebuah surat yang berisi tentang kisah perjalanan hidup bersama Thomas. Para glider kemudian mengukir nama-nama orang yang mereka cintai sudah mati. Thomas dan Minho mengukir nama Chuck, Newt, Teresa, LB, Ben, dan Winston.